Kembali lagi kita di channel YouTube Yutorsina di Sharing Space episode kedua. Malam hari ini di Sharing Space tempat kita berbagi cerita, tempat kita berbagi pengalaman, bahkan kesaksian hidup yang kita dapat bagikan di tempat ini. Malam hari ini kita akan sama-sama berbagi di Sharing Space. Sharing Space malam hari ini sangat spesial karena seperti yang teman-teman ketahui, pada tahun 2018 di Kota Palu pernah terjadi bencana yang sangat besar yang sempat menghebohkan Kota Palu dan banyak korban jiwa sehingga banyak orang yang meninggal dunia. Tapi malam hari ini ada salah satu bintang tamu kita yang datang ke tempat ini yang akan berbagi cerita kesaksian hidup bahwa dia bisa selamat, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Oke, kalau begitu kita sambut bintang tamu malam hari ini, yaitu Saudara Leonardi. Boleh kasih tepuk tangan? Halo Leo. Halo Kaks. Bagaimana kabarnya sekarang ini? Kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah sehat-sehat berarti sekarang ini ya? Sehat. Ya, puji Tuhan. Memang kelihatannya dari postur memang sehat kayaknya. Ya, sehat-sehat kan. Oke, supaya teman-teman sahabat Yud tahu, mungkin Kakak Leo boleh perkenalkan diri dulu sama sahabat Yud. Oke, perkenalkan, nama saya Leonardi Afrianus. Biasa panggil Leo. Panggil Leo. Saya bekerja di Yutorsina. Siapa tahu kalian mau bergabung nanti? Ya, betul-betul. Nah, jadi seperti sahabat Yud ketahui, Leo ini merupakan salah satu pemuda di tempat kami yang punya kesaksian hidup bahwa dia bisa selamat dari bencana yang sangat luar biasa. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebentar kita akan gali-gali lebih dalam lagi kepada saudara Leo, bagaimana pengalamannya kemarin pada saat bencana itu terjadi. Nah, jadi sebelumnya kesibukan sekarang Kak Leo apa? Kesibukan sekarang ini kuliah. Oh, berarti sekarang masih sementara kuliah. Iya. Semester berapa kalau boleh tahu, Kak? Semester 8. Semester 8, sudah mendekati akhir berarti. Iya. Ya, berarti kita doakan saudara Leo ini bisa secepatnya selesai. Amin. Dapat gelar apa Kak kalau selesai? SAP. SAP, luar biasa. Tuhan memberkati pendidikannya. Amin. Jadi kita langsung saja ini cerita-cerita sedikit mengenai bagaimana pengalaman kemarin. Boleh. Pada saat terjadi bencana. Kira-kira itu sudah berapa tahun lalu, berarti sekitar 5-6. Ini kan 2025, sekitar 8 tahun, 7 tahun. Nah, sekitar 7 tahun telah berlalu. Kira-kira masih ada trauma-trauma tidak? Tidak lah. Oh, sudah tidak ada ya. Berarti sudah pulih memang rasa trauma ini. So biasa kalau kena gempa sedikit kayak kemarin ada kejadian. So Sudah tidak terlalu trauma kayak pertama-tama. Tidak. Jadi boleh ceritakan sedikit kira-kira sebelum kejadian itu ada firasat apa mungkin, atau bagaimana mungkin sebelum malamnya mungkin ada firasat tidak bisa tidur? Kalau malam tidak ada firasat apa nanti pagi. Firasat itu pas menyimpan. Karena menyimpan itu kan disuruh bawa data sama orang tua. Cuma saya di situ berkeras bilang bawa satu saja. Karena ditakutkan ini nanti masih ada lah, intinya nanti orang tua bisa bawa, kan mereka juga ke tempatnya di Jonogis itu. Jadi saya bersikeras juga satu saja bawa tas. Oh, berarti pada saat kejadian lalu berarti posisinya di mana pada saat kejadian? Di Jonogis. Lagi ikut kegiatan kah atau lagi rekreasi? Lagi ikut kegiatan dari PPK Semadua. Oh, berarti saat itu lagi ada kegiatan. Iya. Kegiatan camp berarti ya? Iya, betul sekali. Berarti saat itu ada kegiatan camp yang dilaksanakan di Jonoge. Iya. Yang seperti teman-teman ketahui, Jonoge ini salah satu daerah yang terdampak sangat parah karena di sana terjadi likuifaksi. Nah, jadi saudara Leo ini pada saat kejadian dia berada di tempat kejadian di Jonoge. Nah, jadi kita lanjut. Nah, berarti pada saat itu boleh diceritakan kronologinya awalnya sebelum berangkat. Berangkatnya itu kira-kira jam berapa waktu itu? Sekitar sore habis pelajaran itu sekitar jam 3. Jam 3. Iya, jam 3. Tapi di situ rombonganku ini naik mobil, yang lain tuh kesana semua karena tidak cukup bis. Kan itu kita naik mobil itu dengan kakak kelas. Nah, di situ kita lambat. Misalkan mereka sudah di luar di titik lokasi. Nah, setelah itu berarti rombongan kedua berarti? Iya.
Saya rasa nomor terakhir sih, karena nomor terakhir ya? karena bis itu tidak bola balik lagi, dia cuma 3 stay langsung ke sana. Jadi sisanya ada yang mobil. Oh, berarti singkatnya setelah sampai di sana kira-kira apa yang dilakukan sampai di sana? Kalau sampai di sana itu saya itu kan istilahnya lambat. Nah, mereka itu sudah dalam gedung, istilahnya aula lah. Saya baru masuk aula, mereka sudah terbagi ada berapa baris untuk kelompok. Nah, di situ sementara selesai ibadah kita ada snack time. Sementara snack time itu memang sudah ada goyang-goyang lah sedikit, tapi belum berasa karena itu masih berasa di istilahnya di Pantai Barat. Nah, pas di Pantai Barat itu kejadian lah keras. Habis itu keluarlah kita. Seakan keluar itu ada yang lari ke kiri, ke kanan. Tapi pas di situ saya masih ingat kejadiannya. Saya masih pikir pas di luar, saya pikir sama selamatkan lagi tasku, siapa tahu masih bisa. Oh, berarti masih sempat berpikiran mau selamatkan tas. Karena saya pikir tidak mau keras ini baru masih bisa. Seakan ada motor di situ, kalau ada kunci ini saya mau lari, cuman berarti mencuri sudah itu. maksudnya selamatkan diri. Oh, menyelamatkan diri. Ternyata kejadian itu keluarlah kita. Seakan itu kita keluar baku istilahnya kayak baku dorong-dorong lah. Seakan itu ada yang jatuh perempuan, so mau diinjal lah. Seakan itu ada kursi yang jatuh, so keluar kita semua. Sempat di luar berhenti. Disitulah saya berpikir ambil tas itu. Nah, kejadian itu ada yang lari ke kanan, ada yang lari ke depan, ada yang lari ke kiri. Kalau ke kiri itu jalan raya. Nah, kalau lari ke sana itu rumah warga. Lari ke kanan itu baru padi-padi begitu, sawah-sawah. Ya. Oh, berarti mungkin boleh diceritakan dulu ini gambaran tempatnya sebenarnya bagaimana? Apakah di perdesaan kah atau di tengah kota? Kalau di kerjaan tempat sana tidak juga desa sekali lah. Istilahnya kayak semi-semi. Karena aula baru habis itu istilahnya masuknya itu agak luas lah. Oh, berarti ada satu wilayah berarti? Iya, betul. Cuman saya sudah lupa wilayah apa nama kampungnya itu lagi. Karena sudah lama sekali tuh. Baru habis itu aula, baru kamar-kamar ada berapa petak? 4. Berarti pada saat kejadian ada di aula semuanya? Iya, aula semua. Berarti semuanya di aula? Iya, dengan tas di situ. Berarti saat kejadian gempa pertama itu kan masih kecil? Iya, masih kecil, sedangkan itu belum dirasa. Kita itu masih bincang-bincang lah snack time. Sedangkan itu untuk kalau kita sudah dalam kamar pasti. Berarti pada saat kejadian kira-kira mungkin ingat enggak berapa banyak lalu orang di tempat kejadian itu? Di tempat kegiatan? Kalau tempat kegiatan kita itu sekitar 100-an orang ada? Lebih ya? 200 lah. Berarti dengan senior guru itu. Berarti sahabat youth, berarti pada saat kegiatan lalu ada sekitar 200 orang yang ada di tempat kegiatan. Oke, kita lanjut Leo. Berarti setelah itu kejadian kedua. Kejadian kedua itu kan gempa yang sangat luar biasa yang betul-betul kita rasakan. Ya, karena saya pribadi juga lalu merasakan juga dampak dari gempa itu. Jadi pada saat gempa kedua berarti langsung berhamburan. Ya, berhamburan. Kita itu ada terbagi-bagi macam saya bilang tadi sebelumnya, ada terbagi sebelah kiri, tank depan, tank kanan. Berarti pada saat berhamburan ini kan itu sudah pukul jam 6 sore itu saat itu kan? Kejadian jam 5 lewat. Jam 5 lewat sampai jam 6 sore. Ya. Itu kan sudah mulai mau gelap berarti. Iya, betul. Terus pada saat kejadian kan ada yang likuifaksi ya, kejadian di sana. Itu bagaimana ceritanya kejadian likuifaksinya itu? Apakah langsung terbelakang atau? Kita itu pertama cuma saya tahu bagian-bagian tengah dengan karena kalau saya bagianku itu pertama saya lari. Di situ ada jalan. Nah, itu jalan raya. Kita masuk ke dalam. Nah, disitulah kita naik yang untuk injak yang tanah keras. Nah, disitulah kita baku tolong. Seakan itu ada teman ini cuma tidak terlalu akrab juga sih, maksudnya kayak cuma memang teman kegiatan. Dia minta tolong tarik kembar, memang dia yang satu kakaknya sudah di atas, yang satunya memang kayak panago begitu lah istilahnya. Saya suruh tarik dia, malah dia mau tarik ulang saya ke bawah. Pas saya tarik dibantu dia karena keras sekali berat badannya, saya tarik lah, cepat lah, sudah tiup pada saat di situ. Untuk sebelum pas ditarik, untuk saya tidak tarik juga ke dalam. Oh, berarti sudah sempat masuk ke dalam? Enggak, syukurlah enggak. Tapi saya lihat ada ibu-ibu karena dengan anaknya pasrah kayaknya tak masuk ke dalam, terus ditutup.
Berarti saat itu kejadiannya tanahnya terbuka berarti? Iya, jalan rayanya terturun, baru yang keras itu intinya ada yang air, ada yang keras. Oh berarti di jalan raya itu dia jadi lembek berarti? Iya, ada yang lembek, ada yang keras. Kalau keras itu kayak ada tanaman begitu yang maksudnya tanaman yang hijau di sana, ada yang keras memang di sana. Oke. Berarti boleh diceritakan bagaimana bisa survive sampai akhirnya bisa bertahan hingga hari ini bisa ada, maksudnya sampai bisa selamat lalu. Bagaimana cerita survive-nya itu? Cerita itu memang kita kayak macam temanku kemarin harus selamatkan toh. Nah, habis itu larilah injak tempat yang keras begitu. Saya jujur terpisah dengan temanku. Cuma saya kayak ada satu orang warga di situlah. Kita sama-sama. Nah, pas habis sama-sama, mereka terbagi di sebelah kanan, sebelah kiri. Intinya saya berjuang sendiri. Berjuang sendiri Iya. berarti? Misalkan itu warga itu berpisah, misalkan itu sempat dompetku jatuh. Habis itu saya lagi tidak ada nih baru. Cuman ada seorang warga yang baik, dia dapat dikasih kembali ulang. Berarti betul-betul kejadian saat itu sangat mencekam Iya. berarti ya? Istilahnya itu kayak kiamat saja. Karena pada saat itu kalau bisa dibayangkan itu malam hari itu gelap. Iya, betul sekali. Malam hari terus betul-betul apakah banyak yang berteriak minta tolong? Iya, banyak yang berteriak minta tolong. Cuman di kejadian itu ada juga hal yang kayak bercanda, maksudnya di sini masih aman-aman saja. Maksudnya ada lah dalam bapak yang panggil, sempat di situ yang bilang kata di Palu itu so tenggelam, kata yang mau Tatura itu saya dengar yang bilang so tenggelam, so tinggi airnya, ternyata tidak sesuai macam mereka bilang. Misalkan itu dibilang ada yang mau selamatkan kita, yang naik apa namanya ini helikopter katanya. Iya, mau selamatkan kita. Ya Pak, ada yang melewat begitu di sana. Berarti pada saat kejadian yang sama-sama dengan Leo ada tidak teman-teman yang sama-sama ikut kegiatan ini? Ada, berarti ada juga yang selamat saat itu? Ada juga yang selamat. Berarti saat itu ada yang selamat tapi ada juga yang jadi korban ya? Iya, betul. Yang luar biasa kejadian saat itu. Jadi pada saat sudah malam. Iya. Jadi malam Leo tadi ke kanan berarti? Ke kiri. Ke kiri? Iya. Berarti lari ke bagian kiri, di jalan raya ke kiri berarti? Iya. Terus itu apakah mengikut jalan yang ada atau? Itu di situ sudah tidak kelihatan jalan, maksudnya itu jalan raya sudah bukan dapat lihat aspal lagi. Maksudnya kayak tanah keras saja, yang tanah yang lembek. Sedangkan di situ saya injak di seng, saya ikut teman ada beberapa orang injak di seng situ. Pas terakhirnya itu seng sudah tak masuk, langsung berpisah lagi kan. Maksudnya tempatnya injak keras ulang lagi. Berarti betul-betul survive sekali waktu kejadian itu berarti. Kayak istilahnya kayak si bakas tujuh jago. Memang sahabat Yud, kalau kita bisa bayangkan pada saat itu kejadian itu sangat luar biasa memang. Saya saja membayangkan itu kayak tidak masuk ke akal untuk bisa selamat lagi berarti saat itu sebenarnya. Iya. Karena memang kejadiannya tidak tahu mau lari kemana lagi dalam posisi gelap. Tapi untungnya masih bisa Tuhan kasih hikmat, Tuhan masih sayang. Tuhan masih sayang. Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup buat Leo. Berarti bagaimana reaksinya Leo saat bencana itu terjadi? Reaksinya Leo kira-kira bagaimana saat itu? Apakah ketakutan kah atau bagaimana? Boleh diceritakan mungkin? Kalau reaksi saya tidak ada reaksi apa-apa, cuman saya kaget sebenarnya. Kenapa ini kejadian di sini begini kan? Baru ini apakah ini sebuah tanda kiamat? Apakah ini semua istilahnya sebuah akhir hidup ya. Karena banyak istilahnya lah manusia tuh banyak kesalahan, maka ditegur Tuhan gitu. Berarti pada saat itu yang dalam pikiran itu hanya apa ini sebenarnya yang terjadi, hanya kebingungan berarti. Betul. Karena sudah bingung, kayak tiba-tiba ini tanah terbelah, ya. Tiba-tiba rumah bisa jalan, berarti itu yang dalam pikiran saat itu. Iya, kenapa ini tanah terbelah ini? Saya juga bingung di situ. Sampai ada saya melihat di situ rumah itu nggak jalan. Rumah bisa jalan berarti? Iya, di situ. Luar biasa memang. Itu gedung itu yang jalan itu. Gedung? Iya, gedungnya kita, yang tempat kita tempatkan. Oh, berarti sudah sempat rubuh, iya. Terus masih jalan lagi? Iya.
Oh, berarti luar Karena di biasa. bawah Ya. istilahnya bawah hanyut lah. Di bawah hanyut, Karena ya. ada air-airnya dan Karena dari potongan-potongan video yang saya sempat lihat itu kayaknya memang ada orang yang di atas rumah, betul. yang jalan dengan rumahnya. Ya betul itu. Memang berarti luar biasa kejadian saat itu. Hmm. Berarti pada saat itu prosesnya setelah dari berarti lari tadi menyelamatkan diri, itu proses sampai bisa bermalamnya itu bagaimana? Proses malam kita cuma berdiam di tempat yang yang tempat yang keras itu, tanah keras kan. Berarti berapa jauh dari tempat kejadian saat itu? Saya tidak bisa perkirakan jauhnya ini. Masalahnya kita ini barang, kita berjalan terus. Maksudnya itu tanah, berjalan terus dia kemana? Jadi kita ikuti itu tanah. Jadi istilahnya ada berapa meter lah. Berarti berapa lama proses sampai berhenti tanahnya itu berjalan waktu saat itu? Sempat berhenti, habis itu cuma bagoyang lagi, dia tidak ada lagi berjalan. Berarti Nanti sudah jam 8 lah. sekitar jam 8 sudah aman berarti sudah aman. Oh, berarti waktu kejadian itu dia sempat jalan, setelah itu berhenti sudah. Iya. Nah, berarti saat itu mulai kalian bisa evakuasi diri, menyelamatkan diri Tidak ada untuk fokus diri. Cuma ada yang berapa temanku selamatkan gurunya. Jadi sama-sama. Cuma saya berpikir jauh lagi kita ke sana. Intinya berapa meter saya ke sana. Ya saya pikir kalau salah injak lagi ini, tak isap kakiku. berarti Leo saat itu hanya diam di tempat yang keras Iya. tanahnya. Cuman saya dari temanku ini tidak jauh, kalau yang sebelah sana jauh sekali. Berarti itu prosesnya dari malam kejadian, evakuasinya kapan? Nanti pagi. Berarti pagi hari. Nanti pagi hari. Karena di situ gelap. Jadi belum ada siswa-siswa yang berani berjalan malam. Karena itu barang masih istilahnya masih ada goyang-goyang lah sedikit. Berarti suasana pada malam itu apakah ada yang minta tolong kah atau tenang hening? Ada lah minta tolong karena ada warga di sana ya pasien ke center, jadi kita baterai minta tolong. Malah warga bilang ada mau ke sana, kita udah buat tunggu, tidak ada juga, tidak ada yang buat tolong sama sekali. Berarti malam itu kan itu cukup panjang itu dari Iya. malam sampai pagi hari baru berhasil dievakuasi. Iya. Kira-kira sepanjang malam itu apakah bisa beristirahat atau memang terjaga terus sepanjang malam itu? Ya ada yang beristirahat, istilahnya kalau cuma tidur sedikit goyang bangun lagi. Berarti tidak sempat untuk tidur lagi. Sempat. Berarti memang pada saat kejadian itu tidak untuk istirahat pun sudah tidak bisa berarti ya. Betul. Pas pagi itu sekitar kosongan matahari itu jam 7 lah, jam 7 so bergegas kita. Intinya kita berjalan ke ada rumah yang sudah bisa kita tempati, maksudnya temboknya kita injak itu di situ. Kita Berarti kumpul. sepanjang malam di situ. Tidak. Sampai datang proses Pas evakuasi. paginya Paginya baru dijemput. tidak dijemput, kita berjalan sendiri jalan. Oh, jalan sendiri. Iya. Berarti masih mencari sampai dapat desa berarti. Iya betul. Kita itu berkumpul tahu itu dibilang kata gedung atau rumahnya warga kayaknya. Itu karena miring itu, disitulah kita berkumpul semua yang selamat, kita berjalan ke situ. Sedangkan kita berjalan ada sudah kepalanya orang. Berarti ketika jalan itu di samping kiri kanan ada mayat berarti. Ada berapa? Tapi Ada. memang sudah posisinya sudah bisa diselamatkan lagi. Ada yang sudah kepalanya hancur Biasa memang. kena tembok. Nah, berarti pada saat itu berjalan Ya. untuk mencari penyelamatan. Nah, ketika sampai di desa, berarti baru ketemu dengan warga-warga di situ Iya, atau ketemu warga di situ. Cuman di situ kita lagi malah berjalan terus sampai ketemu di masjid. di masjid? Nah, disitulah kita evakuasi karena di situ banyak jenazah juga di evakuasi di tempat kejadian. Oh, berarti pada saat itu apakah Leo sudah sempat menghubungi orang tua kah atau Enggak. memang sama sekali orang tua ini belum tahu kejadian ini? Tidak sempat hubungi karena mereka sudah firasat juga pasti karena di sana dari malam mereka sudah berjalan. Pas malam itu mereka berjalan cuma kan gelap ini. Karena baru juga ada warga di sana bilang jangan paksa karena di sana itu ada ada miring lah tanah, maksudnya tidak bisa dilewati. Jadi mereka cuman orang tua bersikeras mau selamatkan anaknya. Memang seorang orang tua pasti akan punya rasa khawatir. Betul. Apalagi anaknya ini kita tidak tahu keadaannya bagaimana kah, Iya. apakah selamat kah atau tidak kah. Betul sekali.
Berarti pada saat itu orang tua belum mengetahui kabarnya Leo. Iya. Cuma orang tua sudah berusaha mencari kabarnya Leo bagaimana. Terus ceritanya bagaimana sampai bisa ketemu dengan orang tua saat itu? Ceritanya itu mereka bertanya di mana ini sama masyarakat. Nah, orang bertanya di mana evakuasi SMA 2. Di situ dah orang tak kasih tahu di Langkaleso, di masjid. Nah, disitulah orang ke situ dan bertemulah saya. Berarti ketemunya di masjid itu berarti. Iya. Berarti semua korban-korban yang dari sekolahnya Leo lalu dievakuasi semua berarti ke situ. Iya, di situ. Ada juga warga. Ya, sahabat Yud, kita sudah mendengar cukup panjang cerita dari teman kita Leo, bagaimana kesaksiannya pada saat itu memang betul-betul luar biasa. Luar biasa dia harus survive pada saat kejadian. Pada saat kejadian itu memang betul-betul tidak ada jaringan, tidak ada listrik, betul-betul padam. Tapi dia masih bisa survive karena kita percaya, karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk Leo untuk bisa hidup sampai saat ini. Oke Leo, jadi setelah kejadian apakah ada trauma tidak? Tidak ada trauma. Berarti langsung betul-betul tidak ada ketakutan lagi? Tidak ada, cuma biasa. Kecuali memang istilah mental yang memang ketakutannya ada ya, maksudnya ketakutan ada. Kalau saya biasa saja. Jadi sahabat Yud, luar biasa saudara Leo ini, setelah kejadian pun dia tidak ada punya rasa trauma yang betul-betul mendalam. Jadi betul-betul dia sudah ikhlas bahwa ini memang harus dia lewati. Jadi betul-betul tidak ada lagi trauma dalam dirinya, dan puji Tuhan dia masih bisa ada sampai saat ini, dia bisa lewati karena Tuhan kasih kekuatan untuk Leo. Oke, jadi dari sepanjang cerita Leo tadi berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, ini kesaksian yang hidup karena betul-betul terjadi, dan ada Leo di sini ini sebagai bukti nyata bahwa dia masih ada walaupun banyak korban saat itu, banyak korban yang meninggal, tapi Leo masih ada. Ini semuanya karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Jadi bagi teman-teman Youth, melalui kesaksian Leo pada malam hari ini, kita dapat berbagi cerita bahwa tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, itu semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi bagi teman-teman, tetap andalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Sebelum melakukan aktivitas, kita berdoa supaya Tuhan bisa selamatkan kita dari segala mara bahaya ataupun celaka yang bisa menimpa kita. Mungkin dari Leo ada sedikit yang ingin disampaikan untuk teman-teman sahabat Youth, dari kesaksian yang Leo bisa bagikan. Kira-kira ada yang bisa Leo bagikan ke teman-teman sahabat Youth? Intinya kalau kita ke mana-mana, intinya berdoalah, karena di situ biar kita selamat sampai tujuan. Karena kita tidak tahu kejadian itu akan menimpa kita nanti. Dan rajin-rajin beribadah. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk saudara Leo. Oke, dari kesaksian yang cukup luar biasa malam hari ini, semoga dapat memberkati kita, dapat menguatkan iman percaya kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, dalam maut sekalipun Tuhan masih bisa menyelamatkan kita. Amin. Oke, sahabat Youth, terima kasih telah bergabung di Sharing Space episode 2 ini. Sampai kita ketemu lagi di Sharing Space selanjutnya. See you.